datang di podcast KP Talks. Di era globalisasi ini, pasar modal menjadi semakin kompleks dan dinamis. Transformasi teknologi telah mengubah cara kita berinvestasi, memungkinkan akses pasar yang lebih luas dan lebih cepat. Namun juga membawa tantangan baru yang perlu dipahami dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui seluk-beluk pasar modal sebelum Anda terlibat di dalam dunia investasi. Nah, di video ini kita akan membahas dan mengeksplor dunia pasar modal di era digitalisasi. Saya Cindy Setiawati, mahasiswa keuangan dan perbankan yang akan menemani KP Talks kali ini. Nah, tentunya aku nggak sendirian nih. Di sini aku akan ditemani oleh narasumber kece kita yang memiliki segudang pengalaman. Langsung saja kita sambut ya narasumber kita. Halo Mbak Cindy, apa kabar? Halo teman-teman semuanya. Halo, apa kabar nih Mas? Kabarnya baik, luar biasa Mbak Cindy. Oke, sebelum masuk ke inti pembahasan podcast, Mas Ari boleh dong untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar semuanya pada tahu nih narasumber yang kita yang kece ini. Oke, halo teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Ari Seta Kurniawan dari Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 2 yang ada di Kota Surakarta. Saya selaku trainer di Kantor Perwakilan BI Jawa Tengah 2 dan biasanya kita melakukan edukasi, dan hari ini senang sekali untuk bisa diajak bergabung dalam podcast KP Talks ya, yang diadakan oleh Hima Keuangan dan Perbankan. Hima Keuangan dan Perbankan SVONS. Iya nih. Wah, enaknya dipanggil siapa nih Mas? Mas atau Kak? Mas boleh, Kak juga boleh. Baik, Silahkan. kita manggil Mas ya. Oke. Akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih Mas? Kalau kami ya di akhir-akhir ini sama seperti kegiatan-kegiatan biasanya di Kantor Perwakilan Bursa Efek. Salah satu tugas kami adalah melakukan kegiatan edukasi dan juga literasi tentang investasi dan juga pasar modal seperti yang kita lakukan saat ini, baik melalui media sosial ataupun nanti edukasi langsung ke kelas, ke universitas, ke komunitas maupun ke instansi-instansi pemerintahan. Itu biasanya kita lakukan. Selain itu kita juga membuka kesempatan untuk para investor dan juga calon investor kenalan lebih dalam lagi melalui media sosial juga. Ada live Instagram, ada feeds dan juga reels yang teman-teman bisa lihat dan saksikan di @idxjateng2 untuk bisa tahu nih gimana sih pasar modal secara lebih ringan dan mudah dipahami. Baik, ternyata padat banget ya Mas. Kalau boleh tahu nih, pengalaman apa aja sih yang pernah Mas ikutin? Oke, pengalaman ya di dunia pasar modal mungkin ya. Untuk di dunia pasar modal dalam karir, saya selesai kuliah, lulus kuliah langsung berkarir di PT Bursa Efek Indonesia, tepatnya di unit pelaporan keuangan, dan itu ada di Jakarta. Selama kurang lebih 3,5 tahun saya ada di sana untuk melakukan kegiatan accounting cycle, kemudian pelaporan. Kami yang menyusun laporan keuangan di bursa, kemudian melakukan penyampaian dan sebagainya. Kurang lebih 3,5 tahun kemudian di tahun 2021 kita atau saya diberikan tugas untuk bisa jadi seorang trainer di Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 2 yang ada di Solo ini. Sebelum itu saya juga sama seperti teman-teman jadi seorang anggota kelompok studi pasar modal yang ada di Galeri Investasi. Jadi sama-sama lulusan Galeri Investasi ini, dan juga seorang investor yang ada di pasar modal tentu saja. Baik, jadi narasumber kali ini pengalamannya banyak banget ya guys. Gak cuma satu, jadi tapi beberapa pengalaman yang nanti kita bisa ikutin. Baik, langsung saja kita mulai ya Mas untuk pembahasan selanjutnya, yakni topik pertama terkait pasar modal. Menurut Mas Ari sendiri nih, apa sih itu pasar modal dan apa saja jenis-jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal? Oke, pertama ngomongin soal pasar modal ya teman-teman. Biasanya orang pasar modal itu jarang banget dengar gitu. Taunya kalau di Solo mungkin pasar gede,
pasar apa yang dekat sini, pasar Jongke mungkin yang baru gitu ya, terus ada pasar Klewer gitu ya. Pasar modal ini di sebelah mana gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu, pasar modal itu adalah tempat yang memperdagangkan surat-surat berharga, teman-teman. Beda dengan pasar Klewer yang di situ jualannya adalah biasanya pakaian gitu ya, produk-produk sandang. Kalau di dalam pasar modal ini adalah tempat ketemunya satu investor sebagai pembeli untuk melakukan transaksi surat berharga pada perusahaan-perusahaan tercatat yang ada di bursa, di pasar modal tersebut, atau biasa kita sebut dengan emiten gitu ya. Nah, apa aja sih surat berharganya? Ada saham, ada reksadana, ada obligasi. Itu adalah tiga besarnya. Tapi di dalam pasar modal ini nggak hanya terbatas tiga ini, teman-teman semuanya, tapi ada produk-produk turunan. Seperti kalau saham turunannya apa aja gitu ya, ada yang namanya waran, ada yang namanya REITs atau HMITD, ada yang namanya waran terstruktur, dan kedepannya masih akan ada banyak pengembangan produk lagi dari Bursa Efek Indonesia. Itu baru satu. Kemudian kalau di dalam obligasi, nah obligasi ini mungkin adalah yang konvensional, yang ingin obligasi dalam format syariah. Nah, itu ada yang namanya suku, teman-teman semuanya. Dan terakhir, reksadana ini bukan hanya ada satu reksadana gitu ya. Di dalamnya ada bermacam-macam nih, ada reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pasar uang, dan masih banyak lagi produk-produk lainnya. Masih ada pengembangannya, jadi banyak banget yang bisa diperjualbelikan di dalam pasar modal tersebut, Mbak. Oke, jadi pasar modal itu ada beberapa jenis efeknya seperti saham, reksadana, dan obligasi, dan ada banyak lainnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas, selain pasar modal ada juga yang namanya pasar uang. Betul. Nah, apa sih perbedaan antara pasar modal dan pasar uang itu Mas? Oke, perbedaan antara pasar modal dan pasar uang ya. Jadi kalau kita ngomong pasar modal tadi sudah tahu ya, ada saham, obligasi, reksadana. Nah, kalau pasar uang ini bedanya adalah produk yang diperdagangkan sama surat-surat berharganya, namun yang diperdagangkan rata-rata adalah surat berharga jangka pendek, Mbak. Di situ ada yang namanya deposito, kemudian ada namanya SBI. Nah, rata-rata di pasar uang ini jangka waktunya kurang dari 1 tahun, jadi jangkanya pendek. Kalau di dalam investasi pasar modal itu adalah efek jangka panjang dan juga efek yang bersifat kepemilikan. Seperti saham itu adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan. Kemudian kalau obligasi itu termnya atau jangka investasinya itu rata-rata di 2 tahun, 3 tahun, nggak ada yang di bawah 1 tahun. Nah, itulah yang mungkin pembeda dari pasar uang dan juga pasar modal. Pelaku-pelakunya juga mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau di dalam pasar modal kita kenal dengan emiten gitu ya, ada investor. Kalau di dalam yang namanya pasar uang yang menerbitkan deposito, nah itu biasanya dari bank. Nah, nggak ada emiten yang ada di situ, seperti itu, Mbak. Oke, jadi perbedaan antara pasar uang dan pasar modal itu bisa kalau pasar modal memiliki jangka waktu panjang, kalau pasar uang memiliki jangka waktu pendek, gitu. Oke, baik. Lalu apa fungsi utama dari pasar modal dan bagaimana pasar modal dapat membantu perusahaan, pemerintah, serta investor? Oke, nah fungsi utama pasar modal tadi ya sebagai tempat untuk jual beli surat-surat berharga, dan itu kalau dilihat secara utuh. Nah, fungsi bagi masing-masing pihak yang ada di dalam pasar modal itu biasanya punya manfaat sendiri-sendiri. Contohnya untuk dari sisi perusahaan, kenapa sih kok perusahaan ini ingin melakukan penjualan saham atau obligasinya di pasar modal seperti itu ya? Tentu saja pasar modal memberikan akses pendanaan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan ekspansi atau untuk melakukan mencari modal capital expenditure yang lain gitu ya. Nah, itulah yang dimanfaatkan, dan dari situ di sisi lain sebagai investor itu punya kesempatan nih
untuk bisa punya sebuah perusahaan. Kan kita mungkin kalau belum kenalan dengan pasar modal nggak mungkin tahu nih bahwa oh yang namanya perusahaan katakanlah satu bank gitu ya, ada bank BCA gitu ya, itu mungkin kita hanya bisa jadi seorang nasabahnya atau yang menikmati depositonya dari bank tersebut. Tapi kalau kita masuk ke pasar modal, kita jadi tahu selain bisa jadi nasabah, kita bisa jadi pemiliknya dengan beli saham dari sebuah perusahaan yang melakukan IPO di dalam pasar modal tersebut. Nah kemudian selain itu untuk investor selain punya perusahaan ya, nah ada juga keuntungan finansialnya Mbak. Satu, keuntungan finansialnya apa? Ada yang namanya capital gain, keuntungan atas perbedaan harga dari surat berharga yang dibeli. Ya, jadi harga surat berharga itu berfluktuasi teman-teman, bisa naik, bisa turun, sama dengan kalau kita beli emas ya, emas itu kan harganya bisa naik, bisa turun tergantung permintaan dan juga penawaran. Sama harga saham ataupun surat-surat berharga yang lain juga memiliki potensi untuk naik dan juga ada resiko untuk turun. Nah kalau di dalam pasar modal potensi untungnya dari mana? Dari beli di harga murah, jual di harga yang lebih mahal. Dan kemudian keuntungan finansialnya bukan cuma satu ya, tapi dua nih kalau kita ngomongin soal saham. Selain tadi capital gain, ada juga yang namanya dividen. Ya, dividen ini adalah keuntungan yang diperoleh dari usaha perusahaan itu bisa dibagikan kepada pemilik-pemilik sahamnya. Jadi kita ketika beli saham, perusahaannya mencatatkan keuntungan di akhir tahun atau di tengah tahun, itu perusahaan bisa membagikan kepada kita sebagian dari keuntungannya. Jadi enak nih, ada dua keuntungan finansial yang bisa kita peroleh. Kemudian obligasi pun sama, ya ada keuntungan finansialnya, beda dengan saham tadi ya. Saham tadi mungkin ada yang namanya dividen, kalau obligasi kita ngomongnya pembagian keuntungannya itu adalah kupon. Nah kemudian ada juga yang namanya reksadana, sama ada kupon, ada capital gain dan juga ada yang bisa memberikan dividen juga. Nah, itu untuk investornya. Nah untuk negara kok bisa ada nih, ya kok bisa ada keuntungan sebuah pasar modal ini ke negara kita gitu ya. Karena teman-teman semuanya, yang namanya pasar modal di dalam suatu negara itu menjadi salah satu instrumen ekonomi yang sangat penting. Bahkan bagaimana kondisi keuangan atau kondisi ekonomi suatu negara itu bisa tercermin dari yang namanya pasar modal ini. Kalau pasar modalnya naik ya, kita punya satu indeks yang disebut indeks harga saham gabungan ya. Kalau indeks tersebut naik, teman-teman semuanya, berarti perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut mengalami kenaikan, berarti ekonominya bagus. Tapi sebaliknya, kalau indeks tersebut turun ya, IHSG itu turun, berarti sedang ada perlemahan ekonomi di dalam sebuah negara. Dan dari situ kita bisa melihat pasar modal ini menjadi sebuah tolak ukur ekonomi sebuah negara. Dan bukan hanya di situ, bukan hanya berhenti di situ ya, tapi yang namanya pasar modal ini juga memberikan manfaat berantai. Ketika sebuah perusahaan itu mendapatkan permodalan, dia bisa melakukan ekspansi usahanya, jualan lebih banyak, otomatis pajaknya lebih banyak dong yang dibayarkan ke negara. Kemudian ketika perusahaan mengembangkan usahanya, otomatis butuh tenaga kerja baru dong, menyerap pengangguran-pengangguran yang mungkin ada di sekitar daerah perusahaan tersebut ada. Kemudian juga selain itu membangun iklim usaha yang baik, yang terbuka, transparan, itu juga menjadi salah satu keuntungan adanya sebuah pasar modal di sebuah negara. Mungkin secara simpelnya seperti itu Mbak Cindy. Oke, jadi pasar modal memiliki banyak fungsi yang udah dijelaskan ya guys. Menurut pandangan Mas Ari nih, bagaimana perkembangan pasar modal di Indonesia dalam menghadapi era digitalisasi ini? Oke, jadi industri pasar modal itu adalah industri yang sangat dekat sekali Mbak dengan yang namanya digitalisasi. Kita di dalam pasar modal, di dalam Bursa Efek Indonesia itu, semua kegiatan usaha itu tidak terlepas dari yang namanya digitalisasi. Contoh paling besar aja,
Ya, contoh paling besar aja adalah bagaimana digitalisasi itu bisa memicu perubahan yang sangat signifikan di dalam pasar modal. Satu adalah digitalisasi dari yang namanya saham. Kalau di tahun 1990-an, ya, saham itu diperdagangkan secara fisik. Ya. Saham itu fisiknya adalah sebuah sertifikat, sama kayak sertifikat rumah. Ya, tapi ada banyak nih. Kalau rumah kan satu petak tanah cuma satu sertifikat, tapi kalau sebuah perusahaan, satu perusahaan itu bisa ribuan atau puluhan ribu atau ratusan lembar sertifikat sahamnya, dan itu dulu diperdagangkan secara fisik. Bayangin Mbak, beli satu perusahaan, satu lot 100 lembar, ada satu bendel seperti ini, dan itu dipindahkan secara fisik. Tapi dengan adanya digitalisasi di tahun 90-an ya, seluruh transaksi di dalam pasar modal mulai didigitalisasikan. Tidak ada lagi bentuk sertifikat atau warakat saham yang diperdagangkan. Sekarang bentuknya adalah scriptless, tidak ada lagi warakatnya. Dan itu adalah sebuah lonjakan digitalisasi yang sangat luar biasa. Karena menjadi lebih efisien, biayanya lebih murah, dan lebih mudah untuk diakses oleh para investor. Kalau dulu modalnya besar, berat. Karena apa? Mau melakukan transaksi, harga sahamnya mahal, biaya transaksinya mahal karena harus memindahkan fisik barangnya. Sekarang tidak ada fisik barangnya, penyimpanannya juga lebih mudah secara digital. Jadi biaya yang timbul untuk investasi itu dapat ditekan sangat luar biasa. Itu adalah satu tonggak sejarah. Dan tonggak keduanya adalah bagaimana dulu kalau kita melakukan transaksi di pasar modal itu harus ada perantara orang yang ada di lantai bursa. Tapi sekarang kita cukup dengan menggunakan aplikasi yang ada di gadget, ya, di handphone, di tablet, di PC, kita sudah bisa melakukan transaksi tanpa adanya perantara lagi, gitu ya. Hanya dengan sistem dari perusahaan efek untuk mau beli saham, jual saham, mau beli reksadana, beli obligasi, semuanya bisa di dalam aplikasi tersebut. Dan ini sudah dilakukan oleh semua perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia. Jadi tidak bisa dilepaskan antara pasar modal kita dan juga perkembangan teknologi dan digitalisasi. Baik, nah tadi kita kan sudah banyak sekali mengenali apa itu sih pasar modal, jenis instrumen yang diperdagangkan, kemudian perbedaan pasar modal dan pasar uang, fungsi utama pasar modal, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pasar modal, sampai perkembangan pasar modal di Indonesia. Tapi kita gak hanya membahas itu saja guys. Kita beralih ke topik kedua, di mana di topik ini kita akan membahas keterkaitan perusahaan Bursa Efek Indonesia dengan pasar modal di era digitalisasi. Penasaran dong ya? Langsung saja kita bahas. Baik, apakah BI memiliki program untuk meningkatkan literasi pasar modal di kalangan masyarakat, terutama mahasiswa dan investor pemula? Apabila ada, programnya apa aja sih Mas? Oke, program pertama ya yang mungkin program yang sudah ada dan lama yang ada di Bursa Efek Indonesia, lama sudah kita terapkan, itu adalah yang namanya Sekolah Pasar Modal. Sekolah Pasar Modal ini adalah sebuah program kelas di mana kita memfasilitasi untuk para calon-calon investor untuk bisa bukan hanya melakukan pembukaan rekening efek saja ya, tapi kita juga bisa tahu nih dasar-dasar untuk investasi itu apa. Karena kebanyakan orang kalau dibukakan ini silakan mulai investasi, caranya gimana? Pertanyaan pertama adalah itu, aman atau tidak? Nah, di dalam Sekolah Pasar Modal ini kita membahas mulai dari kulit, ya, mulai dari dasar, kenapa sih kok kita harus investasi, mekanismenya seperti apa, berdagangnya seperti apa, jualan saham itu gimana sih, dari kulit sampai mekanisme, sampai dengan kita juga melakukan pemberian fasilitas pembukaan rekening efek bersama dengan perusahaan sekuritas di dalam satu kegiatan singkat. Mungkin
biasanya 3 sampai 4 jam. Tapi di situ teman-teman semuanya sudah bisa tahu nih, mulai dari A sampai Z lah dari investasi di pasar modal untuk pemula. Nah, kemudian kalau untuk segmen mahasiswa nih, dari Bursa Efek Indonesia itu punya satu program kerjasama antara Bursa Efek, institusi kampus, dan juga perusahaan sekuritas untuk memberikan layanan edukasi dan juga literasi dengan nama Galeri Investasi. Nah, di situ kita bekerja sama untuk mendirikan galeri investasi yang tujuannya adalah mendekatkan pasar modal itu ke lingkungan kampus. Di situ nantinya akan jadi sentra untuk teman-teman yang ada di kampus tahu lebih banyak soal pasar modal. Kalau ini tanya, oh gimana sih saya mau mulai investasi gitu ya, galeri investasi ini bisa jadi tempat rujukan. Bisa datang ke situ untuk dijelaskan gimana sih mulai investasi, apa saja yang harus disiapkan, kemudian persyaratannya apa saja, dan juga menjadi wadah untuk melakukan edukasi-edukasi yang lain. Jadi dari pihak kampus, dari teman-teman mahasiswa, biasanya kita sebut dengan kelompok studi pasar modal, itu akan melakukan kegiatan-kegiatan juga edukasi dalam bentuk seminar, dalam bentuk talk show ke lingkungan kampus ya. Dan di situ jadi ujung tombak kita dalam melakukan edukasi literasi di segmen mahasiswa. Nah, kemudian untuk segmen lain untuk masyarakat umum sudah, mahasiswa sudah, kemudian sektor industrinya gimana nih untuk lebih tahu soal pasar modal. Nah, kami biasanya melakukan kegiatan workshop go public, Mbak, untuk mengenalkan kepada perusahaan apa sih manfaat dari menjadi sebuah emiten di dalam pasar modal, bagaimana pendanaannya, bagaimana persyaratannya, dan juga apa-apa saja yang harus disiapkan ketika ingin menjadi sebuah perusahaan publik dan menjadi satu level di atas lagi lah. Mungkin biasanya atau sebelumnya masih di perusahaan keluarga atau perusahaan individu gitu ya, tapi kedepannya bisa menjadi sebuah perusahaan publik yang kepemilikannya bisa dipunyai oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Baik, ternyata BEI memiliki program banyak ya guys. Bicara tentang perkembangan nih Mas, atau prospek pasar modal, bagaimana strategi BEI untuk mempersiapkan pasar modal terhadap perubahan teknologi yang lebih lanjut? Oke, baik. Bagaimana BEI mempersiapkan ya? Karena tadi Mbak, kita di dalam yang namanya pasar modal itu sangat erat sekali dengan yang namanya perkembangan industri digital, kemudian juga IT gitu ya. Jadi di dalam sistem perdagangan kita selalu up to date untuk mengembangkan terus bagaimana memberikan fasilitas perdagangan yang paling terbaik untuk investor-investor yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga selalu senantiasa mengembangkan ketika ada produk baru, semua kompatibilitas di sistem yang ada di Bursa Efek ini harus dipastikan nih sesuai dan dapat berjalan lancar sehingga semua investor bisa menikmati investasinya itu dengan mudah. Kemudian kita juga selalu mendorong perusahaan-perusahaan yang menjadi partner kita dalam melakukan transaksi efek, yaitu perusahaan sekuritas tadi ya, dalam melakukan penjualannya ya, perantara penjualan efek tersebut ya, jual beli sahamnya itu, untuk selalu mengupdate sistemnya juga nih. Karena ketika ada pembaruan di sisi Bursa Efek harus diikuti juga oleh semua perusahaan sekuritas yang ada. Nah, itu adalah salah satu langkah kami ya untuk terus mengikuti bagaimana perkembangan industri digital, IT, kemudian apalagi dengan sekarang banyak banget ya yang namanya AI, yang namanya mungkin ada big data, blockchain, dan lain sebagainya di bidang IT, khususnya financial technology gitu ya. Itu menjadi sebuah hal yang tidak terelakkan lagi, harus dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dan sudah dilakukan, dan ada
track yang sudah ditetapkan gitu. Baik, jadi dalam mempersiapkan strategi tersebut pasti terhadap tantangan dong Mas. Betul. Nah, apa tantangan utama yang dihadapi pasar modal saat ini? Oke, yang dihadapi oleh pasar modal adalah kita harus pahami bahwa teknologi ini berkembang sangat-sangat pesat, sangat-sangat pesat sekali. Kalau kita mungkin tarik 20 tahun lalu gitu ya, belum ada orang yang bicara soal blockchain, belum ada yang namanya cryptocurrency, belum ada yang namanya token gitu ya. Dan kalau sekarang udah banyak sekali nih yang namanya blockchain, terus cryptocurrency, kemudian mungkin sekarang atau beberapa waktu terakhir ada robot trading gitu ya, yang ternyata banyaknya adalah penipuan gitu ya. Dan banyak lagi perkembangan di dunia finansial. Nah, tantangan-tantangan utama yang kita hadapi di dalam digitalisasi ini, salah satu yang cukup besar adalah bagaimana kita memberikan awareness kepada masyarakat tentang bagaimana membedakan investasi yang ada di pasar modal ini dengan investasi-investasi finansial yang lain. Karena mungkin dari secara tampilan gitu ya, kalau kita melakukan transaksi jual beli saham, kita melihat itu ada chart ya, yang namanya chart. Nah, chart ini di dalam industri pasar modal, jual beli saham, jual beli digital currency ya, cryptocurrency, kemudian di pasar berjangka ada komoditas, kemudian ada juga mata uang, itu sama tuh gambarnya. Kalau sahamnya naik atau instrumennya naik, gambarnya ada batang warna hijau. Kalau turun, batang warna merah. Nah, di sini kebanyakan masyarakat itu masih belum bisa membedakan yang mana sih yang investasi pasar modal. Kadang-kadang ada yang bilang kripto itu pasar modal, ada yang bilang jual beli emas itu pasar modal, tapi ini masih lain ya. Ini adalah produk yang berbeda dan di dalam skop yang berbeda, bukan di dalam skop pasar modal. Nah, itu adalah yang kita ingin literasikan kepada masyarakat, bahwa digitalisasinya ada, benar-benar berkembang cepat, tapi memberikan arahan pembedanya di mana, sekat-sekatnya di mana, supaya masyarakat ini tahu gitu ya. Karena semua produk tadi punya kekhususan masing-masing, nggak bisa disamakan. Apalagi kalau kita ngomong soal profil resiko gitu ya, satu bisa sangat tinggi sekali, satunya menengah, satunya mungkin lebih rendah dibandingkan dengan yang lain gitu ya, untuk profil resikonya. Tantangan tersebut adalah satu tantangan yang cukup besar. Di sisi lain, tantangan yang ada adalah bagaimana kita juga bisa catch up ya dengan yang namanya perkembangan IT yang lain, khususnya di bidang finansial gitu ya. Maka dari itu kami sudah punya track tadi itu untuk pengembangan pasar modal secara digital, itu sudah ada di perusahaan. Oh, ternyata banyak juga ya Mas tantangannya. Baik. Meskipun ada tantangan dalam investasi pasar modal, di sisi lain juga terdapat peluang. Apa saja sih Mas peluang-peluang yang ada di era digital ini untuk para investor dan perusahaan, khususnya BEI di masa depan? Oke, peluangnya dengan adanya digitalisasi, kita pasti sangat merasa yang namanya pembukaan rekening efek atau mulai jadi investor itu jadi sangat-sangat mudah. Biayanya sangat-sangat ditekan dibandingkan sebelumnya yang masih zaman investasi secara fisik gitu ya. Sekarang melakukan pembukaan rekening efek itu seperti yang saya sampaikan Mbak, kita hanya butuh gadget kita, handphone mungkin ya, kita bisa mulai untuk investasi dari situ. Mau mulai pendaftaran, kita tinggal siapkan aja nih data-data yang diperlukan, KTP, kemudian buku tabungan, kemudian install aplikasi di gadget tadi, lakukan pendaftarannya di situ. Mungkin nggak sampai 10 menit ya, proses pendaftaran, pengisian formulir, kemudian pengambilan data, itu sudah selesai. Dan keamanannya dijamin. Mulai pembukaan sudah 10 menit saja. Kemudian transaksi efeknya. Transaksi efek sekarang nggak perlu lagi telepon ke
perantara pedagang gitu ya atau broker gitu ya, kita bisa pantau sendiri pergerakan ternyata sahamnya lagi turun. Nah, ini kesempatan nih buat beli gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Tinggal buka menu pembelian saham, pencet, asal ada uangnya langsung selesai. Kemudian jual saham juga sama. Jual saham, oh harganya kita beli harga bawah, sekarang harga sahamnya naik, tinggal dijual, sekali pencet lagi. Nggak ada yang namanya pemindahan barang, pemindahan sertifikat tadi ya, nggak ada. Kemudian uang sudah sampai di rekening, mau mencairkan gimana? Ya tinggal transfer aja, atau datang ke ATM terdekat, langsung kita bisa cairkan. Semudah itu. Dengan adanya digitalisasi yang ada di pasar modal, membuka peluang untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia ya, tidak peduli siapapun itu, untuk bisa menjadi seorang investor di dalam pasar modal. Mau investor saham, investor reksadana, investor obligasi, mekanismenya sama, hanya butuh gawai atau gadget gitu ya untuk bisa kita mulai investasi. Dan kesempatan inilah yang ingin kita sebarkan kepada seluruh masyarakat supaya tahu nih bahwa sekarang investasi itu mudah terjangkau dan bisa dilakukan di mana saja, mau di Jakarta, mau di Solo, ataupun mau di mungkin agak lokasi-lokasi yang mungkin sulit terjangkau sebelumnya gitu ya, mungkin nggak bisa menjangkau jaringan telepon. Sekarang kan ada handphone gitu ya, asal ada kuota aja udah bisa tuh beli saham dari manapun. Nah itulah sebuah peluang yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman calon-calon investor yang ada di luar sana untuk bisa mulai berinvestasi di pasar modal Indonesia. Oke, nah selain itu perkembangan teknologi di Indonesia menyebabkan banyak sekali penipuan dan kejahatan siber. Lalu apa saja langkah-langkah BEI untuk memastikan keamanan dan pelindungan investor dalam perdagangan saham maupun instrumen pasar modal lainnya di era digital ini, Mas? Oke, ini menarik nih ya, karena digitalisasi pasti kita ngomongin soal siber. Apalagi kita akhir-akhir ini banyak kecemasan setelah adanya hacking pada pusat data nasional itu ya. Wah itu cukup ngeri nih. Jadi kalau kita mau mulai investasi, apalagi ada data-data seperti KTP, kemudian nomor rekening, buku tabungan yang kita masukkan di dalam data yang dibutuhkan untuk investasi gitu ya, bagaimana sih soal keamanannya gitu ya. Nah ini teman-teman semuanya, kita sudah memberikan standar-standar IT yang terbaru ya, dan kita selaraskan hal tersebut untuk bukan hanya kami di Bursa Efek dan juga perusahaan anak kami gitu ya, tapi juga pada para pelaku industri pasar modal ini. Jadi kita punya standar keamanan yang sama nih antara Bursa Efek Indonesia, perusahaan sekuritas A, B, C, D, E sampai Z, itu semuanya sama. Sistem keamanannya terstandar, sehingga jangan ragu-ragu untuk mulai investasi karena takut datanya gimana ya kalau tiba-tiba datanya ini disalahgunakan oleh oknum gitu ya. Itu nggak usah khawatir karena kita sudah memiliki standar yang terus kita kembangkan, kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kemudian juga tentu saja dengan landasan hukum ya, bagaimana ketika ada amit-amit ada pencurian data, itu kita sudah punya juga bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan baik oleh tim cyber dari masing-masing sekuritas. Itu sudah punya standar yang harus dilakukan, sehingga kita harapkan keamanan data dari semua investor yang ada di Bursa Efek Indonesia, dari emiten atau dari perusahaan tercatat gitu ya, semuanya bisa aman untuk terus dan dapat dipercayakan kepada pihak-pihak yang ada di pasar modal ini, baik Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya, seperti sekuritas, kemudian juga manajer investasi, wali amanat dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan
dan dirasa aman ya oleh para investor ini. Boleh nih Mas beri pesan atau saran dari Mas Ari untuk masyarakat, mahasiswa maupun calon investor yang tertarik dan ingin belajar lebih dalam di pasar modal digital ini. Oke, baik. Untuk teman-teman semuanya yang sekarang berminat untuk melakukan investasinya di dalam pasar modal, ingin belajar mungkin, atau saya sudah punya rekening efek tapi nggak tahu harus ngapain gitu ya, silahkan untuk bisa datang ke galeri investasi yang ada di kampus, ataupun bisa datang ke kantor Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 2 yang ada di Jalan Selamat Riyadi nomor 302 sampai 304. Nah, di situ kita akan selalu bersama-sama memberikan informasi terbaru, pelayanan terbaik untuk para investor dan juga calon investor untuk tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Jangan khawatir, jangan takut untuk memulai investasi, karena investasi terbaik adalah investasi yang kita lakukan mulai saat ini. Semakin lama kita menunda investasi kita, semakin lama kita memperoleh hasil dari apa yang kita investasikan. Dan tentu saja satu hal yang saya ingin sampaikan, mari kita sama-sama bisa bangga untuk bisa bilang, aku investor saham, kulo investor saham. Dan semuanya itu bisa teman-teman raih dan lakukan ketika mulai berinvestasi di pasar modal Indonesia. Mantap nih Mas, ternyata kita udah di sesi akhir nih Mas. Untuk penutup bisa nih Mas beri closing statement di sesi akhir ini Mas. Oke, jadi jangan lupa ya tadi, kalau nggak tahu mau kemana silahkan ke galeri investasi ataupun bisa ke Bursa Efek Indonesia. Dan untuk teman-teman silahkan, kalau yang belum follow Instagram kita, silahkan di follow ya di @idx_jatang2. Kalau teman-teman masih kejauhan untuk bisa datang, silahkan DM kami untuk bisa mendapatkan informasi terbaik dan terbaru. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Ari yang sudah menyempatkan waktunya untuk mampir ke podcast KP Talks kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menyaksikan sampai akhir. Semoga dari sesi KP Talks kali ini banyak hal positif yang dipraktikkan dan diambil. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share. Dadah. Terima kasih.